Takutan lah dia. Enggak, enggak takut lah Uca. Digigit gimana? Itu mana itu hilang itu. Ini hilang baru ya. Bab 1015 A. Bab 1015. Fahri mengembuskan napas panjang, menyandarkan punggungnya pada kursi kerja yang terasa kaku. Ia baru saja menyelesaikan visit ke beberapa bangsal pasien, namun pikirannya tertinggal jauh di luar rumah sakit. Ia meraih ponsel yang tergeletak di atas meja. Layar itu menyala, menampilkan belasan panggilan tidak terjawab dari Zara. Fahri hanya menatapnya dengan tatapan datar, lalu meletakkan kembali benda itu tanpa niat untuk menelpon balik. Rasa kecewa yang mengakar sejak kejadian di kafe itu masih menutup pintu maafnya rapat-rapat. Kalau memang masih ada rasa pada yang lain, kenapa masih mempertahankan rumah tangga ini? Gumamnya lirih pada ruangan kosong. Kenapa nggak minta cerai saja daripada harus terus membohongiku seperti ini? Suaranya bergetar menahan amarah yang mulai kembali merayap. Fahri merasa dikhianati. Selama ini ia mencoba menjadi suami yang baik, memberikan segala perhatian dan kenyamanan. Namun baginya, semua itu seolah tidak berarti jika Zara masih mencari sandaran pada laki-laki dari masa lalunya. Sebuah keputusan pahit mulai terbentuk di kepalanya. Fahri memutuskan akan melepaskan Zara. Ia ingin berhenti memaksakan keadaan. Jika memang bahagia Zara bukan bersamanya, ia akan membiarkan istrinya sendiri yang memilih. Tiba-tiba, ponselnya kembali bergetar. Bukan dari Zara, melainkan panggilan dari Oma. Fahri segera berdeham, menetralkan suaranya sebelum menekan tombol hijau. Assalamualaikum, Oma. Waalaikumsalam, Fahri. Kamu ini kemana saja? Sibuk terus sampai lupa telepon Oma. Suara lembut khas wanita lanjut usia itu menyapa indera pendengarannya. Fahri memaksakan senyum meski tak terlihat. Iya, Oma. Akhir-akhir ini jatuh aku padat. Ada apa, Oma? Kapan kamu dan Zara menginap di rumah lagi? Oma kangen. Zara juga belakangan ini jarang mampir. Rasanya rumah sepi kalau nggak ada kalian. Jantung Fahri seolah mencelos mendengar nada rindu dari sang Oma. Ia terdiam sejenak, memikirkan bagaimana cara menjelaskan kekacauan di antara mereka tanpa membuat kesehatan Oma menurun. Maaf, Oma. Bukan gak mau nginap di rumah. Zara baru beberapa hari lalu mengajukan cuti kuliah. Jadi kami belum sempat kemana-mana. Ya sudah, kalau begitu malam ini saja kalian datang. Oma akan minta biksu masak banyak. Fahri menghela napas. Ia tak punya pilihan selain mengiyakan untuk menenangkan hati wanita yang sangat dihormatinya itu. Baik, Oma. Malam ini aku ajak Zara nginap di rumah. Nah, gitu dong. Oma tunggu, ya. Jangan telat. Sambungan terputus. Fahri meletakkan ponselnya dengan kasar ke atas meja. Ia menyugar rambutnya dengan frustrasi. Ia tahu betul betapa Oma dan kedua orang tuanya sangat menyayangi Zara. Di mata mereka, Zara adalah sosok menantu yang sempurna dan tanpa celah. Kalau mereka tahu apa yang kamu lakukan di belakangku, Zara, mereka pasti akan sangat kecewa. Desisnya pelan. Ada pergelutan batin yang hebat di dalam diri Fahri. Di satu sisi, ia ingin mengakhiri sandiwara ini. Namun di sisi lain, ia tak sanggup menghancurkan harapan besar keluarga besarnya. Sorenya, Fahri menghadiri sebuah seminar kedokteran. Ia duduk di barisan depan, berusaha fokus pada materi yang disampaikan oleh pembicara di podium seorang dokter spesialis kandungan terkemuka yang sangat ia hormati, Dr. Fani.
Namun, pikiran Fahri tetap saja bercabang. Bayangan panggilan telepon Oma dan sosok Zara yang pucat terus membayanginya. Setelah sesi seminar berakhir, Fahri bersiap untuk beranjak. Namun, langkahnya terhenti saat melihat Dr. Fani turun dari panggung dan langsung menghampiri seorang pemuda yang berdiri di sudut ruangan. Mata Fahri memicing tajam. Pemuda itu adalah Bim Bim. Mereka tampak berbincang dengan sangat akrab, bahkan sesekali Dr. Fani menepuk bahu Bim Bim dengan penuh kasih sayang. Rasa penasaran mengalahkan egonya. Fahri melangkah menghampiri mereka. Kebetulan, ia memang berencana membawa Zara berkonsultasi dengan Dr. Fani. Dr. Fani, selamat atas seminarnya. Sangat mencerahkan. Sapa Fahri dengan nada profesional. Dr. Fani menoleh dan tersenyum lebar. Ah, Dr. Fahri! Terima kasih sudah datang. Kenalkan, ini Bima Sakti, mahasiswa kedokteran. Kami sudah saling kenal, Dok. Potong Fahri dingin, menatap pemuda itu dengan sorot mata yang sulit diartikan. Dr. Fani tampak terkejut, namun kemudian tertawa kecil. Oh, benarkah? Dunia memang sempit. Bima ini keponakan suami saya. Dia juga mahasiswa kedokteran. Bim Bim hanya mengangguk sopan pada Fahri, meski wajahnya tetap terlihat datar. Bunda, kalau begitu aku pamit dulu ya, ada urusan di kampus. Ucap Bim Bim. Baru saja Bim Bim hendak melangkah, Dr. Fani kembali memanggilnya. Bim! Tunggu sebentar. Bunda hampir lupa. Ya, Ban. Teman kamu, pasien Bunda yang kemarin jadwal operasi kista kecil, melewatkan 1 kali jadwal kontrolnya minggu ini. Kami coba hubungi tapi nggak dijawab. Apa dia baik-baik saja? Langkah Bim Bim terhenti. Ia melirik Fahri yang berdiri tak jauh dari mereka. Merasa situasi tidak kondusif, Bim Bim menarik lengan wanita itu ke sudut ruangan, menjauh dari kerumunan agar pembicaraan mereka tak terdengar orang lain. Apalagi di gedung ini ternyata ada Dokter Fahri. Nanti aku coba minta Yasmin tanyain ke Zara, Bunda. Bisik Bim Bim pelan. Aku nggak bisa hubungi Zara sekarang. Jadi lewat Yasmin aja. Tolong ya, Bim. Kondisi Zara cukup mengkhawatirkan. Dia harus rutin kontrol. Suara Dokter Fani terdengar cemas meski ia sudah mencoba merendahkannya. Bunda lihat, sepertinya Zara sangat putus asa dengan kondisinya belakangan ini. Tekanan mentalnya besar sekali. Iya, Bunda. Sahut Bim Bim. Gimana kondisi Zara sekarang? Ada perkembangan? Dia masih menolak operasi. Tapi, Bunda khawatir karena kondisinya terus menurun. Zara butuh tindakan cepat. Kemarin dia pingsan di kafe, Ban. Aku dan Yasmin sempat bawa ke klinik. Mau hubungi suaminya, tapi dia melarang. Sebaiknya suaminya segera tahu kondisinya. Ujar sang dokter, tanpa mengetahui bahwa Dr. Fahri adalah suami dari pasiennya itu. Dan, tanpa mereka sadari, Fahri berdiri tak jauh di balik pilar, mencuri dengar setiap kata yang keluar dari bibir Dr. Fani. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa menyakitkan. Kontrol? Putus asa? Kondisi apa? Fahri terperangah. Ia yakin 100% bahwa Zara yang dimaksud adalah istrinya. Selama ini ia mengira Bim Bim adalah selingkuhan, namun kenyataannya Bim Bim justru menjadi jembatan bagi istrinya untuk menemui ahli kandungan terbaik tanpa sepengetahuannya. Dan, apa tadi katanya? Kemarin Zara pingsan di kafe? Dunia Fahri seolah runtuh seketika. Sebuah kesadaran menghantam telak ulu hatinya. Ternyata, selama ini Zara menyimpan rahasia besar tentang kesehatannya sendirian. Istrinya itu sedang berjuang di ambang keputusasaan, dan di saat yang sama, Fahri justru memberikan luka dengan cemburu buta dan perlakuan kasarnya semalam. Fahri menyandarkan tubuhnya ke dinding, napasnya terasa sesak. Ia baru menyadari betapa jahatnya ia selama ini terhadap wanita yang paling ia cintai. Ya Allah, ada apa sebenarnya?